Boleh. Shalom, persekutuan kaum Bapa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita persiapkan hati dan hidup kita untuk beribadah kepada Tuhan. Saya mempersilakan kita semua untuk berdiri dan menyanyi dari nyanyian Mazmur 138 ayat 1 dan 2. Ibadah yang dilaksanakan pada hari ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya kiranya terjadi di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera bagi kita sekalian yang beribadah kepada Tuhan. Dipersilakan duduk. Mari kita masuk dalam litani syukur. Hatiku siap, ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bunyikanlah gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar pagi. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setiamu sampai ke awan-awan. Tinggalkanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-soraklah, dan bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi, dengan lagu dan puji-pujian yang nyaring.
dengan nafiri dan sangkakala yang berdentang. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Untuk merespon ini kita menyanyi dari nyanyian Rock Kidung Jemaat nomor 10 ayatnya yang 1. Pujilah Tuhan Sang Raja. Persekutuan kaum Bapa yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kita akan ada dalam pemberitaan firman Tuhan yang diberikan dari klasis untuk kita baca dan kita renungkan, yaitu terdapat dalam kitab Ibrani pasalnya yang 6 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-20. Apabila Bapak-bapak sudah mendapat dengan Alkitab yang terbuka, mari sebelum kita membaca dan kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa minta tuntunan kuasa Roh Kudus. Mari berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu adalah tuntunan jalan hidup kami. Kami mau belajar dari firman-Mu dan mengerti tentang maksud-Mu atas hidup kami. Tolonglah kami dan berilah kemampuan pada kami. Berfirmanlah karena kami sudah siap mendengar Engkau bersabda kepada kami. Amin. Ibrani 11, Ibrani 6 pasal ayat 9 sampai 20 dengan judul berpegang teguh pada pengharapan. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik, yang mengandung keselamatan. Sebab Allah bukan tidak adil sehingga Ia lupa akan pekerjaanmu dan kasih-Mu yang kamu tunjukkan terhadap nama-Nya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu di suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya, agar kamu jangan menjadi lamban tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, Ia bersumpah demi dirinya sendiri karena tidak ada yang lebih tinggi daripadanya,
Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan peroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Demikian jauh pasal pembacaan kita. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya di dalam hidup kita sehari-hari. Haleluya. Atas nama majelis jemaat kita kasih kesempatan untuk vokal grup musafir. nafas hidup yang kau beri, anugerah rahmat kasih. Tahun-tahun
kesetiaan yang Kau beri telah mengubah jalan hidupku. Sejujurnya ku katakan, pada Yesus ku mengaku dosaku. Sesungguhnya ku berdoa pada Yesus, Tuhan dan Rajaku. Damai dan sejahtera, umur panjang di tangan kanannya, di tangan kiri kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Tahun-tahun pergumulan berlalu, jadi hikmat dalam hidup. Kesetiaan yang Kau beri telah mengubah jalan hidupku. Sejujurnya ku katakan, pada Yesus ku mengaku dosaku. Sesungguhnya ku berdoa pada Yesus, Tuhan dan Rajaku. Damai dan sejahtera, umur panjang di tangan kanannya, di tangan kiri kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Terima kasih atas pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Persekutuan kaum Bapa yang dikasihi Yesus Kristus, kita menyadari bahwa kita tidak ada yang tahu pasti akan masa depan hidup kita di dunia ini. Mungkin di antara kita ada yang mengalami sukacita, tetapi juga ada yang mengalami duka cita. Yang pasti kita semua berharap bahwa harus mengalami hal yang baik di dalam hidup ini. Namun realitanya tidaklah demikian. Inilah hidup yang kita jalani di tengah-tengah dunia ini.
Dan pada akhirnya kita semua hanya bisa berharap. Karena itu kita tidak bolehlah sembarangan berharap kepada sesuatu yang tidak pasti. Keinginan itu tidak sama dengan kenyataan. Bahkan bisa jauh dari keinginan kita. Banyak sekali keinginan yang kita miliki. Tidak pernah tahu pasti apa yang akan terjadi di depan kita. Dan komitmen Bapak-bapak apa yang Bapak buat di tahun ini? Yang pasti kita mesti siap menghadapi banyak tantangan dalam melaksanakan komitmen tersebut. Penulis surat Ibrani di sini menggambarkan bahwa kehidupan kita ini ibaratkan sebuah kapal di tengah lautan. Dan kita adalah kapal itu. Kapal yang mengangkat muatan yang berharga. Di dalam ayat 9 mengatakan bahwa kami memiliki suatu yang lebih baik, yang mengandung keselamatan. Artinya, setiap kita yang percaya kepada Tuhan, Yesus telah memiliki hak istimewa. Memiliki suatu yang lebih baik dari apa yang diberikan oleh dunia ini. Dan sebagai kapal, sebenarnya kita sedang berlayar menuju pelabuhan akhir kita, yaitu hidup yang kekal di dalam Kristus. Namun seringkali kita diragukan dengan hal ini. Sehingga kekhawatiran, ketakutan menguasai hidup kita. Dan akhirnya kami menjadi lemah dan tidak bersemangat sebagai anak Tuhan. Janganlah itu terjadi di dalam hidup kita. Jika kita pernah naik kapal berhari-hari bahkan berbulan-bulan, tentu kita tahu bahwa perjalanan di tengah lautan adalah perjalanan yang tidak mudah. Itu ternyata kadang-kadang angin dan badai gelombang ini berpotensi juga untuk merusak kapal yang datangnya tiba-tiba tanpa diundang. Maka inilah hidup yang kita sekarang alami. Bagaikan sebuah kapal yang diterpa oleh badai dan gelombang. Pencobaan, penderitaan, pergumulan-pergumulan hidup ini ibarat angin dan gelombang yang akan menerpa di dalam hidup kita. Karena itu kita membutuhkan pegangan agar mampu menghadapi angin dan gelombang kehidupan itu. Dan pegangan itu ialah harapan. Dan jiwa kita aman apabila kita mempunyai pengharapan. Persekutuan kaum bapa yang dikasihi oleh Yesus Kristus,
Jadi bisa dikatakan di sini bahwa harapan adalah suatu yang penting bagi hidup kita. Bagi seseorang, harapan itu adalah hal yang sangat penting sekali. Dalam Ibrani pasal 9 ayat 9 dikatakan bahwa pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Dan apa itu pengharapan? Pengharapan adalah permohonan, keinginan supaya suatu terjadi. Jadi pengharapan ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu permohonan, keinginan supaya suatu itu terjadi di dalam hidup kita. Dan sau itu apa? Sau adalah alat berkait dan berat, dibuat dari besi yang dilabuhkan dari kapal ke dasar laut supaya perahu atau kapal dapat berhenti, yang sering kita kenal dengan jangkar. Jadi dapat diartikan bahwa pengharapan itu adalah suatu yang kita inginkan terjadi dalam hidup kita walaupun arus pencobaan datang silih berganti. Tetapi memiliki ketetapan seperti jangkar yang memberikan ketetapan pada kapal. Sau itu memberikan ketetapan dan keteguhan dalam diri kita sehingga tidak terombang-ambing oleh badai atau gelombang kehidupan. Sehingga sau yang kuat itu adalah pengharapan di dalam Yesus Kristus. Di tengah badai yang penuh gelombang ketidakpastian ini, kita dapat tenang karena Yesus telah melabuhkan sau kapal jiwa kita di belakang tabir, yaitu rumah kudus di surga. Rumah Maha Kudus ini adalah tempat berdiamnya Allah yang mulia, yang tidak berpengaruhi oleh keadaan dunia. Persekutuan kaum bapa yang dikasihi oleh Tuhan. Ibrani 4 ayat 14 sampai 16 dikatakan, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintas semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baik kita berpegang teguh pada pengakuan iman kita, sebab imam besar yang tidak dapat merasakan kelemahan kita, sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Persekutuan kaum bapa yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Tuhan Yesus adalah iman besar sejati yang kita miliki. Tuhan Yesus sebagai imam besar mampu merasakan apa yang kita rasakan. Ia mengenal setiap kita secara utuh. Ia menjadi pengantara bagi kita dengan Allah. Mari kita bersyukur kepada Tuhan untuk pengharapan di dalam Kristus yang kita miliki. Karena pengharapan dalam Kristus adalah suatu yang pasti.
Pengharapan dalam Yesus Kristus adalah pengharapan yang akan hidup kekal. Dan ini adalah suatu kepastian. Penulis Ibrani mengambil contoh dari janji dan sumpah yang diberikan Allah kepada Abraham. Seperti di dalam ayat 13 sampai 14. Demikian saya akan membacanya. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberikan engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Karena janji itu diberikan Allah sendiri dan Allah mengikat dirinya dengan sumpah saat ia berjanji pada Abraham. Maka janji itu digenapi dan pada Abraham pada waktu itu adalah memberkatinya dengan berlimpah-limpah dan memberikannya banyak keturunan kepada Abraham. Penggenapan janji itu sama sekali tidak bergantung kepada Abraham yang memang sudah lanjut umur dan tidak mungkin lagi bisa punya anak. Tetapi akhirnya Abraham diberkati secara berlimpah dan bisa punya anak. Karena Allah yang menjanjikan adalah pribadi yang maha kuasa, yang sanggup melakukan hal-hal yang mustahil. Janji Tuhan kepada setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah hidup yang kekal. Maka janji itu pasti akan digenapi di dalam hidup kita. Yohanes 5 ayat 24 katakan bahwa Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Jika pengharapan di dalam Yesus Kristus adalah suatu yang pasti, maka marilah kita tetap berpegang pada pengharapan itu. Pengharapan yang tidak bisa lengkang oleh waktu, tetapi selamanya di dalam hidup kita. Biarlah setiap kita saat ini boleh menyadari bahwa pengharapan di dalam Yesus Kristus itu adalah suatu yang pasti. Bukan bohong, tetapi yang pasti. Karena Tuhan Yesus berjanji kepada kita, janjinya pasti digenapi dalam hidup kita. Ketika Yesus berjanji bahwa setiap orang yang percaya kepadanya, kepada perkataannya, dan percaya kepada Dia yang diutus Tuhan, maka Tuhan akan memberkati, memberikan janji hidup yang kekal kepada kita dan itu akan kita terima. Jadi pengharapan itu dalam Kristus itu adalah suatu kepastian. Pengharapan di luar Kristus itu tidak ada kepastian. Tetapi pengharapan di dalam Kristus sungguh-sungguh suatu kepastian. Jadi kepastian itu adalah pengharapan di mana setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan mendapatkan hidup yang kekal. Demikian renungan kita di malam hari ini. Biarlah pengharapan merupakan sau yang kuat
dan boleh menjadi pegangan di dalam hidup kita semua. Haleluya. Amin. Masuk dalam persembahan syukur. Marilah kita memberi persembahan syukur kepada Tuhan untuk memperluaskan kerjaan Allah di dalam dunia ini. Ingatlah firman Tuhan adalah lebih berbahagialah memberi daripada menerima. Kisah Para Rasul 20 ayatnya yang ke-35. Kita menyanyi dari nyanyian rohani 129 ayat 1 sampai yang ketiga. Berdoa. Tuhan yang maha baik, kepadamu-lah doa kami naikkan. Kasih dan kuasa-Mu sungguh nyata atas kami. Kami sungguh berterima kasih padamu karena sudah menjaga kami di bulan ini. Banyak hal yang kami lewati bersama. Dan di dalam Tuhan banyak yang kejadian membuat kami takut dan banyak hal yang merubah. Tetapi Engkau tetap bersama dengan kami dan mengangkat setiap ketakutan, kecemasan, kebingungan kami. Kami bersyukur untuk banyak berkat Engkau beri. Doa-doa kami Engkau jawab dan dalam kehendak-Mu kami dapat menyelesaikan setiap tugas kerja pelayanan. Terima kasih untuk firman-Mu yang sungguh menguatkan dan mengingatkan kami
untuk mewujudkan kerelaan dan kemauan bagi dengan orang lain. Tuhan, sebagai tanda syukur kami, persembahan pujian kami, nyanyian dan persembahan berupa uang yang mau kami berikan, biarlah dikuduskan oleh-Mu dan dapat berguna bagi pelayanan gereja-Mu. Segala sesuatu yang mau kami kerjakan sebagai pribadi, keluarga dan persekutuan jemaat di bulan ini, biarlah ada di dalam tuntunan kasih-Mu. Tetaplah dan teruslah bersama kami ya Tuhan. Engkau adalah kekuatan kami dan hanya karena kuasa-Mu kami dapat menjalani hidup seluruh kegiatan selama bulan bina keluarga GKI di tanah Papua. Biarlah ada di dalam tuntunan Engkau saja ya Tuhan. Para pimpinan kami di gereja maupun pemerintah, termasuk TNI Polri, berkatilah dan rahmatilah mereka dengan hikmat-Mu, supaya setiap mereka menjadi yang terbaik bagi gereja, bangsa, dan negara. Tuhan, pandemi COVID-19 belum berlalu. Sayang kami Tuhan, biarlah semua ini ada akhirnya karena kehendak-Mu. Ampuni kami atas setiap salah kami. Mampir dan dengarlah dan jawab doa kami ya Tuhan. Demi nama-Mu kami berdoa. Amin. Kita menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat 413 ayat 1 dan 2. Saya mengundang jemaat untuk berdiri. Tuhan pimpin anak-Mu. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menolong dan memberkati kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Selesai.
Saya tidak selesai.